Pemirsa, Anda kembali di Ais Pagi bersama saya Yasmin Tania dari rekan saya Cikal Multazam. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Unjuk rasa dilakukan ratusan warga di kantor Bupati Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Aksi unjuk rasa tersebut sempat diwarnai kericuhan. Beginilah suasana ketegangan saat ratusan warga dari desa Lekopatsi, Kecamatan Tinambung melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Polewali Mandar pada siang tadi. Masa menuntut pertanggungjawaban dari Inspektorat Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Kasus Korupsi yang dilakukan oknum Kepala Desa Lekopatsi, Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sayangnya aksi ini sempat diwarnai kericuhan dan menyebabkan satu orang terluka. Sangat kami sayangkan Pak. Kericuan terjadi karena Pak Inspektur sendiri yang menyulut, memancing amarah masyarakat Pak, sehingga terjadi bentrok seperti itu. Yang kami sayangkan karena Pak Inspektur melakukan pemukulan Pak kepada salah satu teman dan sejawat kami di Lekopatsi. Berarti ada satu yang kena pukulan ya? Iya, ada satu Pak. Untuk menenangkan massa, penjabat Bupati Ilham Borahima melakukan dialog dan berjanji akan segera menyelesaikan persoalan tersebut sembari menunggu hasil rekomendasi inspektorat. Turunkan tim inspektorat itu beberapa minggu yang lalu bersama PMD. Dan sampai hari ini hasilnya belum dilaporkan kepada saya seperti apa hasil rekomendasi temuan inspektorat. Oleh karena itu saya belum bisa hari ini menyatakan apa keputusan selanjutnya. Massa meminta kasus dugaan korupsi yang dilakukan oknum kepala desa tersebut segera ditindaklanjuti. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, Anies Baswedan menerima dukungan dari DPW PKB DKI Jakarta untuk maju dalam Pilkada 2024. Sementara mengenai wacana duetnya dengan Kaisang Pangarep, Anies menyebut belum memikirkan hal tersebut dan masih fokus mencari partai pengusung lainnya. Anies Baswedan menghadiri silaturahmi dengan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta Rabu siang. Anies tiba sekitar pukul 1 siang dan disambut langsung oleh Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasibullah Ilyas. Kehadiran Anies sekaligus menerima dukungan dari PKB Jakarta untuk maju sebagai calon gubernur di Pilgub DKI. Kami sampaikan bahwa ini adalah sebuah kepercayaan, ini adalah sebuah amanah, dan kami sampaikan rasa terima kasih, rasa hormat, dan perjuangan untuk kita menghadirkan kesetaraan di Jakarta, insya Allah akan menjadi fokus utama kita. Jadi tujuannya adalah silaturahmi, tujuannya adalah menyambut apa yang kemarin menjadi keputusan, dan insya Allah kita akan jalan bersama-sama. Sementara terkait calon wakil gubernur, PKB mengaku masih mempertimbangkan sejumlah nama, termasuk Ketua Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep. Putra kedua dari Presiden Jokowi ini diisukan berpeluang kuat berduet dengan Anies Baswedan untuk maju Pilkada 2024. Menanggapi wacana tersebut, Anies Baswedan menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk maju dalam kontestasi politik. Meski demikian, Anies mengaku bahwa fokusnya saat ini adalah menggait partai pengusung lain selain PKB. Fase ini adalah proses di mana partai-partai menetapkan siapa yang akan dicalonkan, dan dari situ kemudian nanti akan dicari kombinasi pasangan sebagai bagian dari proses politiknya. Jadi pada fase ini saya bisa katakan secara prinsip negeri ini menganut prinsip itu, semua punya kesetaraan kesempatan. Tapi Pak Anies mau nggak kalau dipasangnya sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Kakak Kaisang sekaligus wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menanggapi positif wacana duet Anies Kaisang. Ditemui di kantor OJK Solo, Jawa Tengah, Gibran mengatakan mendoakan yang terbaik untuk Kaisang. Bagus itu bagus ya. Kenapa?
mendoakan semua calon yang terbaik ya. Nama Anies Baswedan digadang-gadang akan kembali maju dalam perebutan kursi DKI 1. Sejumlah partai disinyalir kuat bakal mendukung Anies, mulai dari PKB, PKS, dan PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, menanggapi komentar Edi Rahmayadi terkait kesiapan maju di Pilkada Sumatera Utara. Wali Kota Medan Bobi Nasution menanggapi pernyataan mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi terkait kesiapan di pemilihan Kepala Daerah Sumut 2024. Bobi menjelaskan bahwa pilkada bukanlah persaingan antar sosok, melainkan gagasan dan ide yang harus disampaikan. Kan saya selalu sama jawabannya ya, bukan siapa lawan siapa. Intinya bukan si A lawan si B, person A lawan person si B, bukan. Yang pasti gagasannya. Bukan orang per orang, tapi gagasannya. Ngapain ngomongin orang, tapi gagasannya nggak dibawa, jadi lebih bagus. Nah, kalau dari saya ya, dari teman-teman dari partai juga semuanya bicara tentang gagasannya. Sebelumnya, Edi Rahmayadi menyampaikan kesiapan melawan Bobi Nasution pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. Edi menyatakan yakin melawan menantu presiden, bahkan menantu malaikat sekalipun. Kalau saya sama siapapun, jangankan mantunya presiden, sama mantunya malaikat pun kalau boleh melawan. Nama Edi Rahmayadi dan Bobi Nasution menguat di tengah masyarakat Sumatera Utara. Keduanya telah mendapat lampu hijau dari sejumlah partai politik dan menyatakan siap bertarung pada Pilkada serentak akhir November 2024 mendatang. Dari Medan dan Jakarta, Ahmad Ridwan, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, keberadaan gas LPG 3 kg di Kota Tarakan, Kalimantan Utara kian sulit dijumpai. Ratusan warga pun rela antri untuk mendapatkan gas LPG murah sesuai dengan harga agen ditambah bonus gula dan juga minyak goreng. Antrean panjang warga terjadi saat salah satu agen Pertamina menjual gas LPG dengan harga murah sesuai eceran tertinggi HET di pasar murah yang digelar Pemkot Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis pagi. Dengan membawa 2 tabung gas LPG kemasan 3 kg, warga bisa menukar dengan gas LPG kemasan 5 kg seharga Rp120.000. Selain mendapatkan gas LPG 5 kg, warga juga mendapatkan bonus gula pasir dan minyak goreng. Warga mengeluhkan melambungnya harga gas LPG di pasaran saat ini. Di warung, gas LPG 3 kg bahkan mencapai Rp70.000 per tabung dari harga sebelumnya hanya Rp20.000. Oh, karena jatahnya cuma 30 umpamanya di pangkalan. Nah, sedangkan kita warga kita kan ratusan. Ya kan? Jadi rebutan tuh, Bu? Ya, rebutan sampai bulan datang ya dapat. Ini yang 5 kilo. Ini Yang 5 kilo, 120 ya. Dapat ini. Dapat apa? Sama gula. Oh. Minyaknya 2 liter, gulanya 1 kilo. Dengan mahalnya dan langkanya harga gas LPG 3 kg, warga berharap ada perhatian dari pemerintah atau instansi terkait, serta meminta agen menambah kuota gas LPG melon dengan harga sesuai HET sehingga tidak membebani warga. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Ratusan warga harus antre hingga 300 meter untuk mendapat bantuan beras gratis di Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Antrian berdesakan untuk mendapat beras gratis juga terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga harus antre hingga sepanjang 300 meter saat pengambilan bantuan beras 10 kg di kantor pos Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat. Beberapa warga bahkan turut membawa anak dalam antrean. Warga pun harus menunggu selama 30 menit di bawah terik matahari. Warga mengaku bantuan beras cukup membantu mengingat harga beras yang kini terus melejit. Pembagian beras sendiri dilakukan selama 2 hari karena banyaknya jumlah penerima yakni 1.780 warga.
Setengah jam? Iya, 1,5 jam. Kenapa Bu antusias untuk mengambil ini bantuan ini, kenapa Bu? Ya untuk keperluan juga. Untuk menyambung hidup. Bersyukur banget. Cuman ini aja. Tadinya saya pegang, tapi sekarang udah enggak. Antrian penyaluran beras gratis juga terjadi di kantor pos Panyabungan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ratusan warga harus rela antri berdesakan menunggu namanya dipanggil. Total ada 11.000 keluarga penerima manfaat yang mendapatkan jatah beras gratis. Bantuan ini dirasa meringankan beban apalagi mendekati Hari Raya Idul Adha. Dari Bogor, Jawa Barat dan Mandailing Natal, Sumatera Utara, tim iNews melaporkan. Pemirsa, antisipasi musim kemarau dilakukan para petani di Jawa Barat. Penggunaan pompa air hingga penyuluhan diharapkan meningkatkan produksi padi di Purwakarta. Ya, pemirsa, menghadapi musim kemarau, penggunaan pompa untuk mengairi sawah terus dimaksimalkan. Pada Januari hingga Mei 2024, lahan persawahan yang ditanami padi di Kabupaten Purwakarta seluas lebih 15.000 hektar diperoleh sekitar 67.000 ton beras. Penggunaan terkait dengan pompa oleh para petani merupakan salah satu program perluasan area tanam yang dilakukan atas kerjasama pemerintah daerah bersama TNI Polri. Selain itu, pemirsa, pendampingan juga dilakukan kepada para petani mulai dari pembinaan serta penyuluhan. Komunikasi dan evaluasi juga dilakukan secara berkala agar hasil pertanian di Purwakarta, Jawa Barat dapat meningkat. Pemirsa, ratusan produk andalan Indonesia saat ini diklaim sudah terdaftar sebagai produk indikasi geografis. Sejumlah produk tersebut merupakan kekayaan intelektual yang dapat meningkatkan perekonomian tanah air. Dalam acara puncak peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2024, dipamerkan ratusan produk andalan Indonesia yang sudah terdaftar sebagai produk indikasi geografis, serta beragam produk luar negeri dan produk lainnya yang sudah mendapatkan hak paten. Selain pameran juga digelar berbagai diskusi dan tema yang berkaitan dengan indikasi geografis. Salah satu pembicara Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kemenkumham menyatakan ratusan produk yang dipamerkan merupakan kekayaan intelektual yang bisa meningkatkan perekonomian tanah air. Ini adalah salah satu forum untuk mengingatkan kembali kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah. Makanya kita undang juga pemerintah, perwakilan seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, bahwa kekayaan intelektual itu adalah sebagai poros baru ya perekonomian Indonesia. Karena negara-negara maju itu paralel dengan negara-negara yang memiliki perlindungan kekayaan intelektual di seluruh dunia gitu. Tak hanya di Jakarta, peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2024 juga digelar di sejumlah daerah. Hal tersebut sebagai langkah serius pemerintah untuk meningkatkan pendaftaran produk indikasi geografis sekaligus mengedukasi masyarakat akan pentingnya hak kekayaan intelektual. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah produsen sepeda motor resmi memperkenalkan motor anyarnya di Kemayoran, Jakarta. Skutik bongsor di kelas 150 cc itu punya emblem turbo. Nah, seperti apa spesifikasinya? Berikut liputannya untuk Anda. Menjelang hari jadinya yang ke-50 tahun pada 6 Juli mendatang, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) mempersembahkan kejutan bagi para pecinta skutik premium tanah air dengan meluncurkan produk paling canggih yakni NMAX Turbo. Produk unggulan pertama di dunia ini hadir dengan pembaruan desain, fitur, dan dapur pacu, sehingga memberikan pengalaman berkendara dan rasa percaya diri bagi para penggunanya. Selain itu, NMAX Turbo dikembangkan dengan konsep Evolution Funtech X Prestige X Sporty.
NMAX Turbo menampilkan fitur canggih yakni penggunaan layar infotainment display yang dikontrol melalui smartphone berupa pemutaran musik, informasi perkiraan cuaca, fungsi riding mode indikator Y-Shift, dan navigation system yang dapat menampilkan peta digital dengan petunjuk arah pada layar infotainment display. Teknologi terbaru ke produk turbo ini. Turbo ini artinya apa? Dia tetap tidak perlu CC up, tapi dia punya kemampuan luar biasa. Tinggal pencet tombol di turbo, langsung dia bisa melewati. Kalau di lampu merah paling kencang depan, kalau mau menyalip juga paling kencang, kalau ditanjakan juga powernya paling besar. Itu kunci utama dari turbo dan ini pertama di dunia. Untuk memudahkan konsumen membeli NMAX Turbo, Yamaha bekerja sama dengan Marketplace membuka program order online yang juga diluncurkan pada hari pembukaan Pekan Raya Jakarta 2024. Dari Jakarta, Rian Rahman, Raga Firdaus, iNews melaporkan.